Halo teman-teman YouTube channelnya aku, apa kabar? Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman Star Hits sudah ngikutin abang lagi hari ini. Ini adalah vlog ketiga di seumur hidup aku. Jadi hari ini aku happy sekali, kenapa? Anyway teman-teman, selamat datang di Roofair Coffee dan juga Roofair Store. Jadi kita akan ketemuan dengan salah satu diva Indonesia yang sangat membanggakan sekali. Dan bahkan Gen Z pun udah mulai tahu lagu-lagunya. Pasti tahu dengan Berharap Tak Berpisah? Yes, Reza Artamevia, atau lagunya dia yang Pertama. Udah nggak ada temboknya jauh ya. Anyway, Teresa sekarang menjadi face of Roofair. Kenapa aku ngomongin bisik-bisik? Karena sekarang lagi ada persiapan surprise buat Teresa. Nah, kira-kira kegiatannya hari ini apa aja? Teman-teman ikutin aja. Langsung kita menuju ke dalam. Let's go. Aku pakai masker dulu ya. Situasinya adalah Teresa masih di store, masih di toko di bawah. Nah, sekarang kita ada di area Roofair Coffee. Ini bukan pada maghrib kalau gelap-gelap ya. Karena emang ini acara penuh kejutan. Seperti apa kejutannya? Check this out! Selamat datang. Aduh. Aku nanti kan dari sini mau langsung lari. Bukan hanya cinta. Come on, Roofair! Membawanya selalu ke dalam hidupku. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Langsung aja kita mulai ditanya Robi dalam 3, 2, 1. Teteh, Yes. pertanyaan pertama. Ngeliat bunga-bunga di depan, kangen pelaminan nggak? Suka kangen sih, nggak bertanya-tanya akankah ada pelaminan lagi sebenarnya gitu. Aminin, aminin! Izinkan aku. Tapi masalahnya nggak ada. Belum. Ya mungkin belum ya, tapi masalahnya begitu, dari dulu nggak ada yang berani deket. tolong Sampai disalurkan boleh, supaya boleh. dingin, supaya dingin otaknya. Boleh sampai diminum teh Roofair Coffee ya. Jadi sampai sekarang belum ada, belum. Belum. Robi boleh tanyaan soal Boleh. ini? Boleh ya? Sebenarnya kalau misalkan di usia teteh nih ya, Yes. ketika mencari seorang pasangan, itu apa sih yang dicari teh? Karena kan yang nonton aku nih usia-usia anak-anakku di sini tuh. Aku tuh sebenarnya nggak tahu, mencari juga enggak, jadi pasrah saja. Tapi yang pasti kenyamanan sih. Temen. Aku rasa itu untuk bukan hanya usia aku, semua usia
pasti at the end tuh mencari pasangan yang bisa menghadirkan rasa nyaman, nyaman sehingga kita tidak perlu berbohong, tidak perlu kamuflase diri kita, tapi kita apa adanya, diri kita sendiri. Terus udah gitu tentunya juga adalah kehendak yang maha kuasa, yang maha membolak-balikkan kalbu makhluknya, harus ada cinta. Betul. Kalau produk pakaian, produk apa, fashion, Teteh cinta produk lokal. Iya. Kalau laki-laki? Hah? Sebenarnya masih Indonesia juga suka. Kan yang kan mantan saya juga kan mix ya. Jadi masih welcome. Tapi pada dasarnya siapapun yang Allah berikan, kalau saya jatuh cinta dan saya memang, bahkan saya sampai gini, one day kalau misalnya ternyata nih Allah menganugerahi saya rasa cinta lagi di hati saya, walaupun orang yang nggak tahu, saya akan bilang bahwa saya jatuh cinta sama dia. Sampai sebegitunya. Tapi karena memang Allah belum menghadirkan rasa tersebut dan belum tahu ya. Gitu. We'll see. Gitu. Ya. Pokoknya kalau aku ternyata jatuh cinta, saya akan bilang I love you, I fall in love with you. Mau ayo, kalau enggak ya udah. Tuh sampai begitu tuh. Berarti cewek start duluan, it's okay. Nggak masalah, dalam sejarah Islam itu juga Sayyidah Siti Khadijah radhiyallahu anhu kan menyampaikan rasanya duluan kepada Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu tidak bisa perempuan menyatakan duluan terus dia menjadi dapat stigma, oh itu perempuan nggak benar, perempuan nafsu. No, that's not true. Karena Allah menciptakan semua equal, mempunyai rasa. Karena yang menentukan orang itu rasanya kesana kesini ya cuman Allah. Boleh Bila boleh duluan ya, Memi boleh duluan. Jadi perempuan apalagi wanita itu kan punya keterbatasan waktu, maksudnya dibanding pria ya, kita harus akui itu. Jadi kalau misalnya kita tuh mengharap-harap nggak jelas ya, daripada terus nunggu nggak sampai kapan, sampaikan aja, nyatakan biar tahu iya apa enggak. Kalau enggak kan let's move on. Gitu. Move on. Yang belum move on siapa? Nggak tahu. Katanya kalau ngomongin soal karya, tahun 97 album pertama. Couple years ago, sebelum dari 97 itu menjadi backing vokal. Betul? Sebetulnya jadi bukan, iya saya ikutan backing vokal Dewa 19. Tapi kalau mengawalinya sendiri dari saya masih SD. Jadi 14 tahun dari rentang saya mulai nyanyi SD sampai saya rilis album Keajaiban, itu 14 tahun perjalanannya. Terus banyak sekali tawaran juga sebelumnya yang belasan untuk bikin solo album. Tapi saya sangat sangat hati-hati karena waktu itu saya berpikir saya nggak mau buru-buru keluar, saya nggak mau hanya sekedar dikenal, ngetop, tapi terus gone. Gitu. Saya kepengen, dan saya pengen kerjanya tuh benar-benar dari hati saya harus ikut. Nah sampai akhirnya ketemu Dani itu, jadi kita bikin album dulu, kontrak dulu sama Aquarius, bikin album. Dalam perjalanan bikin album itulah saya baru kenal sama Dewa 19. Nah terus Dewa 19 album terbaik rilis duluan. Nah saya lagi persiapan untuk rilis. Nah mereka tur tuh duluan. Nah, Dani minta tolong, tolongin dong, bantuin dong bareng sama Maya. Gitu kan. Terus saya nggak pernah nge-backing sebelumnya, tapi oke, fine. Saya mau coba. Saya ikut, terus dari itu berdua sama Maya, makanya kita cukup centil waktu itu. Kayaknya yang pakai gaya backing vokal itu cuma kita doang ya. Waktu itu saya sama Maya bareng. Terus setelah itu cuman dengan pengalaman tersebut sangat bagus, karena kan saya persiapan untuk album keluar. Terus adik saya Aksa dilebatkan sama Dani untuk menjadi asisten road manajernya Dewa 19. Terus saya bilang, oke, Aksa pelajarin ini karena kelak kita akan seperti ini. Masya Allah, alhamdulillah setelah itu setahunan kemudian akhirnya double concert Dewa 19 dan Reza Artamevia waktu itu. Ini bocoran. Tadi salah satu tim desain aku namanya Akmal, Bang, Reza kesini, Ahmad Daninya kapan katanya gitu. Nih, ada spill, ada bocoran. Aku bocorin ya, Aku bocorin ya. Mungkin nanti teman-teman media ada yang nonton bahwa Mas Dani dan Teteh udah mulai komunikasi to make something. Jujur. Kamu tahu dari mana? Iya betul, berarti. Tapi belum tahu nih, masih belum. Nantikan spill. Cuma di sini kebuka. Aduh, the legends back, people. Tepuk tangan dong, gila. The living legends are back. Ini kamu dapat berita dari mana? Kan aku temennya Roy Kiyoshi. Oh gitu ya, Roy Kiyoshi. Ya Allah. Nggak usah jawab betul atau tidak, itu aja. Iya sih, kita pernah ngobrol. Beberapa bulan yang lalu juga udah ngobrol, tapi kita belum aja nyambung lagi nih. Deg-degan. Oke, ambilin satu baju udah dilipet ya. Yang tadi, jadi lagu Teteh itu udah jadi anthemnya anak
Gen Z lah sekarang. Oke. Ya, berharap tak berpisah. Itu karyanya Denny Casmala ya. Denny Casmala. Itu sahabat saya. Keluarga Casmala itu keluarga semua. Jadi saya sebelum kenal sama Denny Casmala sama Irfan Casmala kakaknya, kenalan dulu sama almarhum ayahnya Chandra Casmala. Justru ngebandnya sama papahnya dulu. Baru sama anak-anaknya. Itu juga temen ngeband dari sebelum saya rilis album. Jadi ngeband dari zaman dulu. Nah, itu Denny Casmala lah tuh yang bikin lagunya. Lagi hamil, Alia 8 bulan. Take vokal lagu itu. Oh, pantesan. Jadi memang generasinya Alia yang mendengarkan. Karena Alia sudah mendengarkan di perut. Mungkin ya. Jadi ke bawah-bawah. Iya, tapi itu lucu banget. Jadi maksudnya akhirnya Alia cover lagu itu lagi juga dan terus saya sampai bilang, "Wow, beberapa bulan lalu aja ini kamu yang nonton cover lagu ibu ini kamu 27 juta lebih banyak daripada yang nonton video klip gue sendiri." Ternyata rasanya gimana itu lagunya didengar di pub to pub, club to club. So how do you feel? Tentunya tersanjung, bersyukur, happy banget gitu, happy banget. Alhamdulillah, terus saya juga makasih banget sama tentunya sahabat saya Denny Casmala yang kita udah kerja bareng itu. Jadi seneng banget karena amaze aja ya, saya bikin video klipnya aja itu saat baru ngelahirin Alia itu tahun 2002. Berarti 18-19 tahun. More than that. 19 tahunan setelahnya. Wow. 19 tahun. Itulah kuasa Allah tuh ya Teh. Iya benar, sekitar bulan-bulan inilah kalau di 19 tahun lalu sekitar bulan ini karena Alia itu kan March ya, September. Oh iya benar. Jadi saat itu Alia tuh 6 bulanan. Saya syuting video klip itu 6-7 bulan. Jadi sekitar bulan-bulan ini memang. Kalau lagu itu ada yang buat versi dikoploin, Teteh tersinggung atau marah? Enggak. No. Kalau ada ya, izinkan tung tak tung. Is that okay with you? Is that okay? Ada kan? Ada di beberapa tempat ya Teh, mohon maaf, aku sebagai saksinya, jadi mohon maaf, ini kita tanya langsung sama yang punya. I have no problem at all. Karena saya menghargai segala jenis bentuk seni ya. Wow, itu kan pada tepuk tangan dong. Itu genre kan, itu genre. Betul. Setiap orang punya selera berbeda-beda. Karena cita-cita saya dulu, Rob, itu adalah kamu mau jadi penyanyi apa? Saya cuma ingin menjadi penyanyi yang bisa diterima oleh semua kalangan, semua genre. Jadi orang yang seneng dangdut, saya berharap mereka bisa juga menerima saya. Orang yang seneng rock, mereka juga bisa menerima saya. Orang yang seneng jazz bisa menerima saya. Nah itu jadi makanya I'm so glad gitu kalau orang-orang bereksperimen sama lagu-lagu saya. I don't mind at all. No, not at all. Karena itu justru adalah bentuk penghargaan bagi saya. Soalnya ada Teh, mohon maaf Robi potong Teh, ada beberapa musisi yang lagunya di cover malah nuntut ya. Malah merong-merong. Kalau misalnya, kalau saya sih tinggal gini aja, kalau dia cover gini, saya kan udah ada WAMI, udah ada orang-orang yang memang bisa ini, tinggal mereka pengaturan urusan royalti dan sebagainya serahkan aja kepada. Jadi nggak perlu talentnya atau penyanyinya. Nggak usah, iya kan tinggal kita bilang sama pihak, bilang sama mereka. Ini gimana nih kalau ini udah serahkan pada yang profesional lah untuk ngurusin itu. Tapi bagi saya pribadi itu adalah bentuk penghargaan. Nah, ini aku mau ngasih PR ke editor aku. Jadi contohnya lagu Berharap Tak Berpisah dikoploin gimana? Nih videonya nih. Teteh nggak apa-apa ya diginiin ya? Nggak apa-apa. Banyak kok itu. Teteh, 2 pertanyaan terakhir. Ada 3 sih. Ya. Lagu dari sekian banyak lagu yang Teteh punya, itu yang paling favorit yang mana? Itulah pertanyaan yang nggak pernah bisa saya jawab. Ayo dong, sana Karena semuanya enak. Iya betul, setuju. Karena dulu waktu saat lagi saya bikin album, lagi sebelum memutuskan, oke, gue mau kerja sama lo dan gitu. Saat itu tuh saya bilang, Dani kan, oke Resiki kita bikin album R&B ya. Ntar dulu Dan, aku bilang gitu. Gue mau kerjasama sepanjang gue diberikan hak yang sama untuk menentukan apakah gue suka atau tidak dengan lagunya, dengan musiknya, dengan liriknya. Ketiga hal itu. Kalau saya punya hak yang sama untuk menentukan, punya hak untuk menentukan itu semua, saya mau kerjasama gitu. Terus dia bilang oke, dan akhirnya kita memang solid sih. Jadi Aquarius juga memberikan kebebasan, terus Dani pun juga konsekuen dia. Jadi benar-benar dari awal tuh saya diajak terus terlibat. Jadi makanya kenapa saya banyak juga ikutan terlibat dalam pembuatan lagu, entah bikin liriknya, entah nyari lagunya kayak gitu. Jadi ya itu yang memang saya pengen karena mungkin karena saya terlalu seniman sebenarnya. Kalau dipikir-pikir saya jenis yang golongannya tuh terlalu seniman, jenis yang seniman banget. Jadi kadang-kadang misalnya ada yang bilang kenapa nggak usaha gini? Iya, karena gue terlalu seniman. Mestinya gue belajar menjadi entrepreneur juga harusnya ya, tapi karena jiwa saya terlalu seniman itulah.
Nah, itu karena menurut saya gini, segala sesuatu yang datang dari hati itu akan sampai ke hati orang gitu. Jadi saya nggak pernah bikin lagu tuh misalnya udah ada lagu ini terus gue butuh lagu yang ini buat ngelengkapin aja, nggak ada. Semuanya tuh benar-benar harus saya suka. Sih. Semuanya semua album saya, semua lagu tuh I have to really like the song. Gitu. Makanya aku kalau ini kan karena memang timnya Ruver tuh rata-rata usia 22, 23 gitu. Tapi mostly mereka tahu lagu-lagunya Teteh gitu. Alhamdulillah. Jembatannya itu dari berharap tak berpisah, akhirnya mereka kepoin. Itu that's true, benar begitu. Saya merasa tersanjung dan saya sangat bersyukur sama Allah setiap saatnya, setiap detiknya gitu ya, bahwa ini anugerah luar biasa karena anak-anak ya millennials, anak yang seusia-usia kalian semua ini, saya tuh terenyuh dan terharu kalau udah lagi show atau konser itu. Nyanyi semua, mereka nyanyi semua, sing-along lagu-lagu saya almost the whole songs gitu. Kan saya merasa bagi saya itu adalah penghargaan tertinggi. Itu udah penghargaan tertinggi. Sampai ada anak-anak kecil, lucu banget. Anak kecil nama mereka gini-gini. Anak kecil. Iya, Allah. Anak kecil ya Allah. Ini sekarang kita akan pecahkan misteri dari video klip Satu Yang Tak Bisa Lepas. Oke, apa nih? Satu Yang Tak Bisa Lepas. Di mana lokasi kolamnya? Itu di rumah om saya. Terus ceritain dong. Di rumah om saya. Masuk angin nggak? Masuk kram. Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Kamu juga udah tahu ya itu? Ya, tapi aku belum tahu. Maksudnya video klipnya semua tahu ya, gitu. Ya, itu bikinnya di rumah om aku, di kolam renangnya om aku sendiri. She was so hot. Oh, really? I was so cold actually. Sampai kram. Iya, terus ya kan direkturnya Dimas J. Ya, oke. Terus itu long shot dibikinnya. Dan itu tuh sebenarnya kalau diperhatiin yang udah bagian terakhir itu yang mata saya tuh udah kesana kesini. Itu udah sambil nahan kaki gue kram. Aduh, katanya itu sebenarnya sebelumnya tuh ada pencekalan dulu nggak sih untuk naikin itu video klip? Nggak ada. Aman semua ya? Aman semua. Jauh so hot. Kayaknya itu adalah video klip, maaf kalau aku salah, video klip terberani di era sebelum tahun 2000 di Indonesia, right? Menurut aku Teh, karena I was that kid, maksudnya aku berharap masih... tak berpisah juga menurut saya. Ya, tapi... Berharap tak berpisah. Ya kalau itu kan segitu doang ya. Orang berpikir ada apa tuh? Ternyata itu di kolam renang di kolam renang dari malam lah. Yang pasti pokoknya udah mulai malam sampai selesai syuting aja sampai tengah malam. Keram ya Teh, masuk angin kerokan. Nggak sampai kerokan nggak sih. Sampai kerokan. Tapi yang pasti diurut kaki. Waktu itu karena gue kram, Dimas J jadi yang akhirnya dia bantu sini teh. Dia bantu ngurutin kaki gue yang kram. Oke, pertanyaan terakhir Teteh di channel aku nih. Katanya Alia Mas Said itu lebih terkenal sebagai penyanyi dibanding ibunya sendiri misalkan. Alhamdulillah, aku kan bersyukur. Kata aja, iya, Teteh sendiri bagaimana? Saya happy banget. Saya senang banget kalau misalnya itu terjadi, berarti itu kalau anak tuh bisa lebih daripada kita tuh pasti senang. Justru kita berdoa tuh semoga anak-anak kita jadi lebih baik dari kita, lebih soleh dari kita, terus lebih berhasil dari kita, lebih bahagia dari kita, lebih sejahtera dari kita itu. Gitu. Jadi kan berarti ya alhamdulillah itu semua kehendak Allah karena bukan punya aku, Alia itu kan punya Allah. Cuma dititipin aja ke aku. Padahal jawaban sesungguhnya adalah bukan siapa yang lebih terkenal. Keduanya itu menginspirasi semuanya. Itu yang paling penting. Amin. Terkenal tapi kalau nggak menginspirasi, tidak menjadi panutan buat apa? Amin, banyak ya yang Allah. terkenal sekarang tapi nggak jadi panutan, nggak memberikan contoh atau bagaimana. Tapi kalau keduanya ya bisa menginspirasi yang lain, itu yang terbaik ya. Amin, amin. Dan saya terenyuh banget waktu tahun lalu. Alia tuh pas hari ibu, dia hadiahin lagu buat aku. Gitu. Dia jadi mungkin kalian belum tahu, jadi judulnya Pertama Mengenal Cinta. Dan saya saat itu, semua orang juga udah tahu saya saat itu masih di Lido. Terus udah gitu dikirim sama Alia. Ibu, dia nelfon tanggal 21 Desembernya, Ibu, ini aku udah kirim gitu videonya, ntar Ibu lihat ya, itu mohon doanya besok, takutnya besok aku nggak sempat telepon Ibu. Jadi ya aku launching hadiah itu buat Ibu. Aduh. Bagus banget kan gitu. Nah terus makanya tahun ini saya mau segera masuk studio untuk bikin lagu judulnya Aliyah. Itu lagu yang udah saya bikin dari bertahun, dari dia masih kecil sampai belum diproduce sampai dia bilang, Ibu hoax deh nih. Jadi totalnya dia udah bikin dulu tahun lalu, dia bilang, Ibu aku ini memang spesial hanya buat Ibu sih, buat hari Ibu aja. Aku nggak mau, kalau lagi show aku nggak mau disuruh nyanyi itu karena aku pasti nangis katanya. Oh, okay. Bagus ya, Pertama Mengenal Cinta. Alright, banyak banget tampaknya fakta-fakta baru
Banyak ya? Yang mungkin teman-teman media mungkin nyaksikan ini nggak bisa, ini silakan diambil tapi jangan dibelok-belokin beritanya. Jangan dibelok-belokin. Jangan dibelok-belokin ya, sesuai faktanya aja. Itu jadi kayak fakta barunya di satu yang tak bisa lepas, Teteh sampai kram pergi dari tengah malam tapi tanpa kerokan, pakai kemben. Pakai kemben. Nggak telenji ya, nggak telenji. Pakai kemben, jangan mikir yang ngada-ngada. Alright. Dan yang jelas koleksi yang kita pakai ini keren dari banget. Rufair. Ini keren banget, pokoknya aku seneng banget ini. Bener tadi katanya mau dipakai kalau penerbangan. I will wear this atau yang satunya karena nanti Jumat saya trip ke Batam. Mari kita lihat video-video Teteh lagi latihan ya. So, ladies and gentlemen, I just want to say that Reza Artemevia and is Robbie back. She's back, people. Thank you. Thank you. Kalau pengen tahu tentang fashionnya Teteh, sekarang langsung pindah ke channelnya Rufair, kan abis ini tim aku, Rara sama Bila akan kepoin tentang fashion seorang Reza Artemevia. Langsung pindah ke channelnya Rufair. Now, pindah ya. Bye everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong.